eksistensi dari Pak AHY ini. Apakah beliau akan mampu menggantikan seorang marsekal yang dalam tanda kutip Pak AHY hanya mayor. Momen anggota Komisi 2 DPR berdebat soal pangkat Mayor AHY, legislator Demokrat, saya terusik. Ada momen perdebatan saat Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Senin, 25 Maret 2024. Perdebatan itu terjadi saat anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Demokrat Zulkifli Anwar merasa terusik antaran ada yang mengungkit dengan pangkat Mayor AHY yang disinggung pada rapat tersebut. Awalnya, pangkat Mayor AHY itu disinggung oleh anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus. Guspardi bercerita dirinya pernah diwawancarai perihal kepantasan dan kemampuan AHY memimpin Kementerian ATR, BPN. Jabatan ini, kata saya tidak. Kenapa? Ini adalah persoalan manajemen. Masalah wawasan, bukan masalah kemiliteran. Kalau soal militer, beliau mayor ditaruh di menjadi pangap, itu memang jelas tidak pada tempatnya. Tapi Pak AHY ditaruh ditempatkan oleh Pak Jokowi sebagai menteri, menurut saya adalah sesuatu yang pas. Oleh karena itu, karena ketika itu nanti saya kirimkan ke Bapak. Ini yang kata saya ini bukan bual, Pak. Belum berkenalan saya dengan Pak AHY, ini komentar saya, Pak. Oleh karena itu, sama juga dengan Pak Hadi Cahyanto ketika itu. Bapak militer harusnya bisa memberantas mafia tanah, duplikasi tanah, dan lain sebagai persoalan-persoalan pertanahan. Keyakinan ini tentu saya harapkan Pak AHY sebagai anak muda, di samping punya inovasi yang berbeda dengan yang tua, kemudian kreativitas, dan yang lebih penting lagi adalah Pak AHY belum punya beban apa-apa. Sehingga keberaniannya untuk menggebuk, istilah Pak AHY, saya pinjam kata-katanya ini didengar Pak oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menggebuk terhadap persoalan-persoalan di pertanahan itu. Masyarakat menunggu tentang hal itu dan kami Komisi 2 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah keinginan untuk melakukan perbaikan di internal ATR BPN itu. Yang kedua adalah apa-apa saja permasalahan, saya yakin dan percaya para eselon 1 dan 2 sudah memberikan masukan saran terhadap persoalan-persoalan itu. Saya ingin menegaskan kembali baik kepada Pak Sofyan Jalil, maaf Pak, saya juga nggak punya beban apa-apa dengan Bapak, termasuk juga Pak Hadi Cahyanto, alhamdulillah juga sudah pernah makan di rumah saya di Padang, Pak. Pak, jadi saya undang Bapak hari ini untuk kunjungan kerja ke Padang, makannya bukan di rumah gubernur, tetapi di rumah Guspardi Gaus. Nah, apa yang pertama? Masalah birokrasi, Pak. Saya ini juga pernah jadi akademisi, Pak. ASN. Saya pengusaha pada hari ini juga pengusaha, Pak. Saya katakan kepada Pak Tito dan Pak Menteri BPN ATR dan Menpan RB, masyarakat malas dan takut berurusan dengan pemerintah, termasuk BPN ATR. Jangan hanya Bapak bisa menerima dari internal birokrasi ini. Sangat naif. Kalau Bapak ingin tahu bagaimana kondisi objektif birokrasi BPN ATR, Bapak juga tanya kepada notaris. Saya juga pernah dibantu oleh Irjen di sini. Belama saya urusan tanah saya cuma 300 meter, nah hektar Pak, 300 meter. 5 tahun nggak jadi-jadi. Untung saya di Komisi 2. Itu pun di dalam rapat kerja saya sampaikan, langsung Irjen mengirim WA
ke Kota Padang, kata saya nggak mau begitu, Pak. Jangan karena anggota dewan lalu ada jalan tol. Yang ingin saya sampaikan birokrasi ini, Pak, mobile. Masyarakat senang manakala ingin mengurus tanah diterima dengan baik, tidak ada pungli, tidak memakan waktu yang lama dan lain sebagainya. Saya berharap Pak Ahaye menjadi catatan bagi masyarakat. Ketika Pak Ahaye jadi menteri, birokrasi sangat mulus dan tidak ada persoalan apa-apa. Itu harapan saya, Pak. Ini saya dukung Bapak untuk itu karena ini merupakan harapan dan keinginan. Bukan karena jabatan, bukan karena duit dan lain sebagainya. Ini sistem. Saya lihat di Kementerian Hukum dan HAM, ketika kita mengurus paspor, Pak, sangat luar biasa. Itu yang saya lihat. Jadi ini saya pendekkan supaya jangan terlalu panjang. Ini masalah satu yang, Pak. Yang kedua adalah saya juga sering sampaikan mafia tanah, Pak. Tadi juga sudah disinggung. Mafia tanah itu bukanlah sesuatu yang sulit dipegang orang-orangnya. Pertama kata saya, dan saya selalu mengatakan konsisten saya mengucapkan, pintu masuk mafia tanah itu adalah berada di ATR BPN. Kalau nggak dikeluarkan sertifikat kan nggak mungkin berubah status tanah. Walaupun tadi dikatakan persoalan administrasi itu ada bodong dan lain sebagainya, tentu kehati-hatian bukan berarti untuk mempersulit. Kehati-hatian wajib. Contoh dikatakan siapa yang terlibat di mafia tanah? Pertama adalah notaris, kedua adalah backing, ketiga adalah cukong, keempat adalah aktor. Dan pintu gerbangnya adalah tentu birokrasi di BPN ATR. Kalau orang-orang di BPN itu tidak kuat dalam menyikapi mafia yang luar biasa bergentayangan di Nusantara ini. Tentu harapan saya bagaimana Bapak bisa menyikapi terutama terhadap apa yang saya sampaikan, karena Pak Jokowi pun juga sudah memerintahkan Kapolri, Kejaksaan Agung untuk membantu ATR BPN dalam memberantas mafia tanah ini. Bapak menjadi kuat, Bapak tidak berada sendiri dalam menyelesaikan itu. Artinya persoalan mafia tanah bisa diselesaikan. Kemudian masalah duplikasi tanah, ini masalah internal. Jadi saya tidak perlu ulas. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Apa yang menjadi persoalan di dalam masalah internal ini? Karena Bapak baru, saya bangga juga dengan Menteri ASN. Pak ASN, Menteri Aparatur Sipil Negara. Ketika beliau baru diamanahkan oleh Pak Jokowi sebagai menteri, beliau melakukan pemetaan terhadap persoalan honorer. Kenapa tidak Bapak juga melakukan pemetaan terhadap persoalan-persoalan pertanahan yang ada merupakan itu tugas dan tanggung jawab Bapak. Bagaimana persoalan tanah? Tolong berikan masukan oleh staf ini. Pemetaan dalam artian tanah dengan berbagai permasalahannya. Ini saja agak global saya sampaikan. Tapi ini penting. Berapa luas tanah, apa saja yang bermasalah, bagaimana kondisi tanah, bagaimana pemanfaatan tanah, dan lain sebagainya. Ini satu. Yang kedua adalah melakukan pemetaan dan penertiban terhadap HGU, Pak, hak guna bangunan HPL. Yang menurut saya, bukan saya Pak, kami sudah sering ke seluruh kabupaten kota dalam rangka melakukan pembahasan tentang keateran BPN ini. Di mana ada masa berlakunya yang sudah habis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.